Perkenalkan, nama saya Ketonova Wiryadinata dengan NIM 1915051073 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika kelas 4C. Jadi di sini saya akan menjelaskan proyek saya mengenai microcontroller Arduino R3. Jadi judulnya itu adalah smartphone. Nah, untuk simulasi microcontroller, saya gunakan Autodesk Tinkercad. Ini adalah aplikasi berbasis web. Untuk fungsi modul sendiri ya, jadi di sini ada 3 poin. Pertama, menyalakan lampu outdoor dengan menggunakan sensor fotoresistor, kemudian menyalakan lampu indoor dengan menggunakan sensor FIR dan fotoresistor, kemudian menyalakan kipas dengan menggunakan sensor suhu. Jadi kalau dilihat di bagian samping kanan ini ya, ini adalah ilustrasi dari produk yang akan dibuat. Nah, untuk rangkaiannya, untuk bagian ini adalah komponen-komponen yang mendapatkan tegangan yang lebih tinggi dari tegangan yang diberikan oleh Arduino. Kalau jika Arduino ini kan ada 5 volt, jadi lebih dari 5 volt. Kemudian di sini ada lampu indoor, outdoor, dan kipas. Kemudian ada flat switch. Kemudian ada relay, 3 buah relay. Kemudian ada Arduino R3 sebagai otaknya. Kemudian ada bell, nanti dipasang di pintu. Kemudian ada LED indikator. Hijau ini untuk lampu indoor, kemudian untuk kuning ini digunakan untuk lampu outdoor, kemudian untuk yang biru digunakan kipas. Ya. Lalu di sini ada satu buah LCD 16x2 menampilkan data nantinya. Kemudian ada sensor suhu TNT36, kemudian ada fotoresistor, dan ada sensor FIR. Untuk lebih jelasnya, komponen-komponennya saya jelaskan dulu sensor apa yang dipakai. Yang pertama ini ada fotoresistor, itu adalah komponen elektronik yang resistansinya akan menurun jika ada penambahan intensitas cahaya yang mengenainya. Nah, fotoresistor ini dapat merujuk pada light dependent resistor atau fotokonduktor. Yang kedua, di sini ada FIR atau passive infrared sensor, adalah sebuah sensor elektronik yang mengukur cahaya infrared memancar dari benda-benda di lapangan pandang. Mereka paling sering digunakan dalam detektor gerak berbasis FIR. Kemudian di sini ada TMP36, yaitu sensor suhu dengan voltase rendah dengan output sesuai suhu. Itu digunakan adalah Celsius. Kemudian untuk komponen lainnya, di sini ada resistor, digunakan untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik, digunakan sebagai hambatan. Di sini saya gunakan 6 ya, 2 untuk 1000 ohm resistor, kemudian 4 untuk 250 ohm resistor. Kemudian ada LED, diode pemancar cahaya ya, light emitting diode, digunakan sebagai lampu indikator. Di sini ada 4 ya, ada red, blue, yellow, green. Jadi untuk red ini digunakan untuk indikator modul, blue ini digunakan untuk indikator fan, nyala-nyala kipas. Kemudian yellow digunakan untuk indikator lampu auto. Kemudian green digunakan untuk indikator lampu indoor. Kemudian ada LCD 16x2, yaitu mode penampil data yang mempergunakan kristal air ya sebagai bahan untuk menampil data. Jadi di sana nantinya akan ada value atau nilai dari temperaturnya, kemudian ada nilai apakah lampu outdoor, indoor, dan kipas itu bernilai 1 atau 0. Jika 1 itu artinya hidup, high. Jika 0 itu artinya low atau mati. Untuk komponen lainnya, ini ada power supply, menyuplai tenaga listrik ke suatu beban listrik yang nanti kita atur voltage-nya. Kemudian ada relay SPDT atau single pole double throw sebagai saklar. Saya gunakan 3 relay, satu untuk di relay lampu indoor, satu relay untuk di lampu outdoor, kemudian satu relay untuk di kipas. Kemudian ada lampu bulb. Dan itu saya gunakan 2 buah lampu, satu untuk di indoor, satu untuk di outdoor. Kemudian untuk komponen lainnya itu ada slide switch sebagai saklar, saya gunakan 4 buah. Kemudian ada DC motor yang merepresentasikan sebuah kipas. Kemudian ada buzzer atau piezo, dan
push button. Terus digunakan sebagai bell. Kita beralih ke Tinkercad. Jadi ini ya, yang di kiri ini adalah aplikasi berbasis web Tinkercad ya. Nah, di sini saya jelaskan dulu deklarasinya. Untuk liquid kristalnya atau LCD 16x2 itu saya menggunakan pin 9, 8, 7, 6, 4, dan 3. Kemudian untuk deklarasi sensor suhu ya, sensor suhu yang TMP ini itu saya gunakan yang di analog A1, kemudian kipas, nah itu yang di atas ya, yang di atas ini itu saya gunakan pin yang 5. Kemudian untuk deklarasi sensor pair dan fotoresistor itu untuk lampu indoor dan outdoornya sekalian. Untuk lampu indoornya itu lampunya itu di pin 13 nanti disambung ke relay ya, 13, 12 ini disambung ke relay. Kemudian ada sensor pair, ini sensor pair. Ya, kemudian ada deklarasi integer value sama dengan 0, dimulai dari 0. Kemudian ada sensor fotoresistor, digunakan pin analog A0. Kemudian ada LED fade, yang ini yang merah ini, yaitu di pin 10. Saya gunakan di pin 10. Kemudian ada brightness-nya dimulai dari 0 dan P-mount 5. Nanti ini ditambahkan 5 atau enggak dikurangkan 5 di dalam program. Kemudian ada LED indikator lagi, yang di bawah ini. Nanti ini dipasang di modul ya, modul smart home di bawah ini. Yang green ini digunakan untuk lampu indoornya, itu dipasang di analog A2. Kemudian yellow outdoor itu dipasang di analog A3. Kemudian blue biru ini untuk kipasnya itu di analog A4. Kemudian saya setup LCD-nya, kemudian setup pin-pinnya apakah input atau output. Kemudian serial begin 9600. Nah, untuk void loop-nya ya. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu ya bagaimana skemanya. Jadi untuk lampu outdoor ya, lampu di luar ruangan dan yellow LED indikator akan hidup ketika hasil sensor fotoresistor itu kurang dari 600. Itu gelap. Kemudian lampu di luar ruangan akan mati ketika hasil fotoresistor itu lebih dari 600. Itu sama dengan terang. Nah, semakin tinggi nilai tangkap fotoresistor, maka semakin terang daerah sekitarnya. Gitu. Jadi nanti kalau di outputnya ya, outdoor itu sama dengan 1, itu hidup. Outdoor, out D sama dengan 0, itu mati atau low. Jadi kita lihat di programnya ya. Jadi kita masukkan dulu value nilai dari sensor pair ya, dari digital read. Kemudian masukkan sensor fotoresistor dari pembacaan analog read dari sensor fotoresistor. Ya, kemudian dari hasil ini kita masukkan di dalam pengkondisian if ya, di mana if yang tadi itu lebih jika kurang dari 600 itu kan gelap ya. Jadi lampu outdoor itu akan menyala. Nah, jika lebih dari 600 else-nya ya, jadi lampu outdoor itu low. Nah, gimana jika di bagian lampu indoor? Lampu indoor itu menyala jika sensor pair dan sensor fotoresistor itu keadaan gelap dan sensor pair itu mendeteksi adanya gerakan. Jadi untuk bagian ini adalah sensor pair-nya ya, dan menyalakan lampu indoor-nya ya. Jadi jika ada pergerakan ya, pergerakan value sama dengan height, itu ada pergerakan, maka lampu indoor dan green indoor menyala ya 255. Kenapa 255? Karena saya gunakan tadi adalah pin analognya. Untuk lampu indoornya itu height.
Nanti jika hidup itu outdoor 1, jika di indoornya itu hidup, indoor 1. Jadi 1 itu adalah hidup, high, 0 itu adalah mati, low. Nanti sekalian saya lakukan simulasi. Saya jelaskan dulu kode. Nah, untuk lampu indoor yang tadi ya, saya sudah jelaskan, lampu indoor dan green LED indikator akan menyala jika dalam keadaan gelap. Gelap dan adanya pergerakan yang ditangkap oleh sensor. Nah, hasil sensor fotoresistor itu kurang dari 600 dan value itu sama dengan high, ada pergerakan. Jika tidak ada pergerakan selama karena ini simulasi ya, saya gunakan 1 menit sampai 1000 milisecond tuh, maka sensor peer dikatakan low. Nanti di LCD itu ada tampilan ya, IND1 itu untuk high, menyala, kemudian IND0 itu low, mati. Kemudian untuk kipas ya. Kipas dan blue LED indikator akan menyala jika nilai tangkap sensor TMP36 itu ya, T itu lebih dari 25. Jadi kalau suhu ruangan itu kan antara 20 sampai 25. Jadi kalau lebih dari 25 itu kipas akan menyala. Nah, jika kipas 1 itu hasilnya nyala, kipas 0 hasilnya mati. Kalau lihat di kodenya ya, kodenya seperti ini. Jadi kita definisikan dulu, ditempatkan di TMP di analog rate-nya, kemudian float-nya karena ini ada desimalnya, kemudian ada 724 dibagi ya, dikali 5, kemudian untuk Celsius sendiri itu volt yang diterima itu kurang 0,5 dikali 100, nanti dapat value Celsius. Jadi di LCD cursor itu ada C, frekuensi, dan nilainya. Ya. Untuk nyala lampunya itu di kondisi ini. Jika lebih dari 25 itu kipas nyala, dan LED bukan ya, yang warna biru tadi itu akan menyala 25 ini. Jika kurang dari 25 ya, itu kipas mati. Dan indikator yang warna biru, LED indikator warna biru itu akan low. Kemudian ini yang terakhir ya, indikator LED fade, di mana kemampuan tulangan core ya, dimulai dari 255 ini nanti sampai dimulai dari 0 ya, sampai batas 255 itu akan ditambahkan dengan phantom mode. Phantom mode ini tadi adalah 5, panjang delay 30 second itu 30 milisecond itu akan ditambahkan 5. Kemudian untuk brightness-nya itu dimulai dari jika sudah mencapai 255 ya. Ini jika sudah mencapai 255 maka itu akan dikurangkan dengan phantom mode-nya. Tadi dikurangkan 5 sampai dengan 0. Jika sudah 0 lagi, itu lanjut lagi ke 0 ini. Dan itu berulang. Jadi untuk simulasinya, saya nyalakan dulu. Oh, ini jaringannya lambat ya. Nah, jadi kenapa lampu outdoor ini menyala? Karena begini. Karena pada sensor fotoresistor itu menunjukkan bahwa ini ya, bagian ini gelap. Gelap dan ini ada lampu outdoor itu 1. Itu artinya hidup. Nah, jika kita geser ini, ya artinya terang ya, nggak ini terang. Nah, apa yang terjadi ya? Maka lampu outdoor akan mati. Nah, lampu outdoor ini akan mati dan di LCD ini out D itu 0, artinya mati. Nah, kemudian untuk slide switch ini artinya ya, ini adalah slide switch untuk mengaktifkan modulnya, sensornya mengaktifkan sensor. Ini yang kedua ini yang di atas ya, slide switch yang di atas ini saklar untuk manualnya ya. Jika kita mau menghidupkan manual bisa. Caranya adalah kita matikan bagian ini ya. Jadi kondisi ini akan hidup ya. Ini akan tersambung. Jika bisa kita matikan, hidupkan, matikan, hidupkan. Itu. Jika kita tidak menggunakan sensornya ya. Nah, selanjutnya
saya gelapkan dulu. Saya gelapkan. Nah, setelah digelap ya, ini lampu outdoor ini kembali nyala. Nah, untuk lampu indoor itu kan jika kurang dari 600 itu gelap ya. Ini sudah terjadi, kenapa? Tetapi sensor PIR ini tidak mendeteksi gerakan. Jadi lampu indoor ini mati. Jadi kita asumsikan di sini ada gerakan ya. Nah, ini ada gerakan, nanti lampu indoor ini akan hidup. Nah, hidup ya. Hidup. Jadi ketika seperti ini, kemudian kita lepas ya, tidak ada, misalkan asumsikan kita tidak bergerak. Jadi selama 1 detik itu akan mati. Kita dilihat di bagian sini ya, indoor itu 1 artinya hidup. Jika 0 ini mati ya, lihat ini mati. Kemudian untuk kipas sendiri, jika temperaturnya, ini ya temperatur saya naikkan ya. Naikkan, kita naik di sini. Kita lihat di bagian LCD ini. Nah, di LCD ini Celsius 58 Celsius itu panas sekali. Jadi ini kipas ini akan menyala. Jadi motor di sini merepresentasikan sebuah kipas. Ya, untuk ini ya, slide switch ini konsepnya sama seperti sebelumnya. Jadi ketika kita mematikan sensornya ya, jadi kita bisa melakukan manual ya, slide switch manual, saklar manual. Kita matikan, hidupkan, matikan, hidupkan. Seperti itu. Ya. Jadi ini kan masih menyala nih ya. Lampu outdoor ini masih menyala, kipas masih menyala. Coba kita lihat di bagian ini. Oh, jadi untuk outdoor ini kan kuning menyala, untuk biru ini adalah kipasnya itu nyala biru. Nah, untuk ini tambahan saja untuk diberikan atau dipasang di pintu. Ini adalah bel ya, menggunakan buzzer. Ya, jika kita pencet ya ini. Nah, kemudian ini ya ilustrasinya, realisasi dari ini. Jadi ini kita pasang ya, ini adalah belahan rumah ya. Belahan rumah, kemudian ini untuk lampu indoornya, ini bagian indoor. Kemudian ada kipas, fotoresistor dipasang di depan ya, di luar ruangan. Kemudian ada sensor PIR, nanti ini dipasang juga di atasnya itu ada sensor suhu. Kemudian ini modul smart home-nya yang ini ya, smart home di sini. Ini tampilannya. Kemudian ada saklar manual lah gitu. Kemudian ada flash button bell. Kalau kita lihat di ini sudah saya buat ya. Jadi seperti ini tampilannya. Jika diimplementasikan, direalisasikan. Ya, ini adalah modulnya, nanti bisa disambungkan di saklar. Modulnya ini bisa disambungkan ke lampu outdoor, yang diaktifkan oleh sensor fotoresistor. Kemudian untuk kipas dan lampu indoor itu diaktifkan oleh sensor PIR dan temperatur TMP 36. Ya, jadi nanti di sini dipasang bel ya. Ini dipasang bel. Jadi seperti ini. Jadi di sini asumsikan ini adalah bagian indoor, di sini adalah bagian outdoor. Baik, sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.